Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrofik. Saya dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini disusun oleh Muhammad Hasan dengan saya sendiri. Ada teman saya Ridwan Sundabuana, lalu ada Adrian Nuriana dan Renat Heltra. Presentasi ini untuk memenuhi syarat tugas besar mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen pengampu Bapak Aptep Aulia Rahman, STM.Com. Langsung saja lanjut. Di sini saya akan membacakan materi. Materi di dalam modul main command, section and section using info command, getting additional help. Di sini ada main command, main page atau halaman manual. Halaman manual digunakan untuk mendeskripsikan fitur perintah. Mereka memberikan gambaran dasar tentang tujuan perintah, serta rincian mengenai opsi yang tersedia. Halaman manual tersedia di sistem lokal. Man command tersendiri melihat halaman manual atau man page. Untuk melihat halaman manual, pertama akses terminal atau konsol, lalu ketik man diikuti command. Contoh cara menuliskan man command ada man file, man shell, man is. Baik, di sini saya akan mempraktekkan man file, man ls dan man call. Kita coba man file dulu terlebih dahulu dengan tampilan seperti ini. Yang kedua ada man call dengan tampilan seperti ini. Dan yang terakhir ada man ls dengan tampilan seperti ini. Baik, di sini saya akan melanjutkan hasil diskusi kerja kelompok saya. Di sini ada pagar pada navigasi man command. Halaman manual ditampilkan menggunakan program dalam tanda kutip pagar seperti less atau more. Less biasanya lebih sering digunakan. Program pagar tersendiri adalah sebuah utilitas di sistem operasi Linux yang digunakan untuk menampilkan teks panjang secara bertahap atau scrolling, sehingga pengguna dapat membaca konten teks dengan lebih mudah. Di kedua pagar terdapat perintah navigasi yaitu H, bantuan, spacebar, maju ke bawah, slash, pencarian kata kunci, dan key adalah keluar. Perintah return atau enter, fungsi turun satu baris, spasi turun satu halaman, slash term cari istilah, n tentukan item pencarian berikutnya, 1G ke awal, G ke akhir, H tampilan bantuan, key keluar dari halaman manual. Bagian dalam halaman manual, kata section bagian memiliki dua arti penting dalam halaman manual. Setiap halaman manual terbagi dalam berbagi seperti name, sinopsis, dan description. Setiap halaman manual dikategorikan dengan ke dalam bagian tertentu seperti perintah pengguna, format file, atau administrasi sistem. Bagian umum dalam halaman manual, setiap bagian dirancang untuk memberikan informasi spesifik tentang suatu perintah, meskipun ada bagian umum yang biasanya ditentukan di sebagian besar halaman manual. Beberapa pengembang juga membuat bagian yang hanya tersedia pada halaman manual tertentu. Nama bagian. Name, menyediakan nama perintah dan deskripsi yang sangat singkat. Sinopsis memberikan contoh bagaimana perintah dieksekusi. Description memberikan deskripsi yang lebih rinci tentang perintah tersebut. Option, daftar opsi untuk perintah serta mendeskripsikan tentang bagaimana mereka digunakan. Seringkali informasi ini akan ditentukan di bagian description dan tidak di bagian option yang terpisah. File, daftar file yang terkait dengan perintah serta deskripsi tentang bagaimana mereka digunakan. Author, nama orang yang membuat halaman manual dan kadang-kadang bagaimana cara menghubungi orang tersebut. Reporting bug, memberikan rincian tentang cara melaporkan masalah dengan perintah. Copyright, memberikan informasi hak cipta dasar. Show also, memberikan ide di mana kita dapat menentukan informasi tambahan. Ini juga seringkali
menyertakan perintah lain yang terkait dengan perintah ini. Mencari ide di halaman manual. Untuk mencari dalam halaman manual, ketik slash diikuti dengan kata kunci, tekan enter lalu melihat hasil pencarian pertama, tekan N untuk melihat hasil berikutnya, tekan N caps lock untuk melihat hasil sebelumnya. Baiklah, di sini saya akan memperlihatkan bagian umum dalam halaman manual. Di sini kita coba main file. Di sini langsung ada tampilan seperti di atas, ada name yang tadi saya sudah dibahas, ada sinopsis, description, lalu kita ke bawah ada option, dan ini ada berbagai jenis kategori option, lalu di sini ada. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Di sini ada kategori halaman manual. Yang pertama, executable program atau shell command. Yang kedua, system shell atau fungsi yang disediakan oleh kernel. Yang ketiga, library shell atau fungsi dalam library program. Yang keempat, special files atau biasanya di /dev. Yang kelima, format file dan konvensi, misalnya /etc, /passwd. Yang keenam, games. Yang ketujuh, strip lain atau termasuk paket makro dan konvensi, misalnya i.j man dalam kurung 7 grop dalam kurung 7. Yang kedelapan, sistem administration commands atau biasanya hanya untuk root. Yang kesembilan, kernel routines atau tidak standar. Lalu menentukan bagian yang digunakan. Nomor bagian manual ditulis dalam tanda kurung saat melihat halaman main. Lalu mencari bagian atau section. Yang pertama, untuk mencocokkan halaman manual atau main page yang memiliki nama sesuai dengan istilah tertentu, gunakan perintah main dengan opsi min F. Yang kedua, perintah wethis_term setara dengan min F term. Lalu mencari halaman manual dengan kata kunci. Yang pertama, perintah main memiliki opsi min_k yang menerima sebuah kata kunci sebagai argumen. Yang kedua, menjalankan main min_k keyword akan mencari semua deskripsi halaman manual atau main page yang mengandung kata kunci tersebut. Yang terakhir, perintah approve setara dengan menggunakan perintah main dengan opsi min_k. Lalu mencari bagian tertentu. Jika perintah atau file ditemukan di lebih dari satu bagian manual, maka mungkin perlu menentukan bagian manual untuk melihat halaman manual yang benar. Sebagai contoh, passwd ditemukan di bagian 1 dan 5. Untuk melihat kedua halaman manual passwd, perintah berikut dapat dijalankan. Baik, di sini saya akan memperlihatkan nomor halaman pada halaman web. Ini dia nomor halamannya. Baik, di sini saya akan mencari untuk mencocokkan halaman manual atau main page. Ini tampilannya. Baik, di sini saya selanjutnya akan mempraktikkan mencari halaman dengan kata kunci. Lalu ini tampilannya. Nah, melanjutkan materi sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang perintah info atau info command. Nah, perintah info sendiri menyediakan dokumentasi tentang perintah dan file yang serupa dengan perintah command. Dokumentasi info diorganisasikan ke dalam berbagai tingkat yang masing-masing dapat berisi satu atau lebih unit organisasi terkecil yang biasa disebut mod. Nah, perintah info akan menampilkan halaman manual atau manpage sebagai cadangan jika dokumentasi info tidak tersedia. Nah, untuk menampilkan dokumentasi info sendiri, kita bisa mengetikkan info yang disusul dengan komannya. Di sini saya contohnya ada info dengan command ls. Kita ketikkan saja info ls. Nah,
Lalu ada navigasi penting dalam dokumen info, yaitu untuk menavigasikan kita bisa menggunakan tombol panah dan tekan H untuk mendapatkan bantuan ketika menggunakan perintah info. Nah, selain itu juga di sini ada navigasi lain, yaitu panah bawah untuk turun satu baris, spasi untuk turun satu halaman, S untuk cari istilah, buka kurung untuk pergi ke not sebelumnya, tutup kurung untuk pergi ke not berikutnya, terus U untuk naik level, Tab untuk lompat ke hyperlink berikutnya, terus ada Home untuk pergi ke awal, N pergi ke akhir, nah A untuk tampilan bantuan, L untuk keluar dari halaman bantuan, dan Q keluar dari perintah info. Nah, di sini ada mengeksplorasi halaman informasi info. Tidak seperti halaman manual yang terkadang tidak mudah dibaca, halaman info terkadang dirancang agar dapat dibaca oleh orang pada umumnya. Dan cobalah menjalankan perintah info untuk mulai membaca dokumentasi info yang tersedia. Kita juga dapat mencoba menggunakan P-info, versi info yang lebih berwarna dan lebih mudah digunakan. Nah, di sini saya akan mencoba perintah info. Info LS. Nah, di sini ada info dari LS, di mana ketika kita berada di halaman ini, kita bisa menavigasikan menggunakan arah panah, seperti ini. Kemudian kita juga bisa mendapatkan bantuan seperti yang tadi saya sudah bilang, menggunakan tombol H. Nah, sampai ini. Jika tidak berhasil, kita bisa menggunakan Shift H. Selain itu juga, kita dapat menggunakan tombol N dan tombol Home seperti ini untuk berada ke bagian akhir dari halaman info ini. Atau jika kita ingin kembali dengan cepat, kita bisa menggunakan tombol Home seperti ini. Selain itu juga, kita bisa mencoba menggunakan P-info. Nah, di sini ada tampilan yang berbeda dengan info yang biasa. Dengan begini akan lebih mudah terbaca, karena sedikit berwarna. Selanjutnya, mendapatkan bantuan tambahan. Sumber bantuan tambahan. Sumber bantuan tambahan opsi standar GNU untuk dokumentasi adalah help, min, help. Gunakan opsi ini untuk menampilkan pengguna pemerintah dasar yang serupa dengan halaman manual main page. Banyak perintah yang memberikan informasi dasar yang sangat mirip dengan sebagian hipnosis yang ditemukan di halaman manual. Hanya dengan menggunakan opsi min help pada perintah tersebut, opsi ini berguna untuk mempelajari penggunaan dasar suatu perintah dengan cepat. Sumber bantuan tambahannya yang ada di gambar. Software seringkali disertai dengan dokumentasi tambahan yang dapat ditemukan di direktori USR atau doc atau USR share atau doc.sub. Min directory ini seringkali berisi file readme dan dokumentasi tambahan lainnya. Menemukan perintah dan dokumentasi perintah where is akan menampilkan lokasi executable dari sebuah perintah serta source dan dokumentasinya jika tersedia. Mencari file dan direktori manapun. Perintah locate dapat menemukan file apapun selama pengguna memiliki izin untuk mengakses direktori yang berisi file tersebut dengan mencari dalam database nama file di sistem. Perintah update tab biasanya dijadwalkan untuk memperbarui database locate setiap hari. Tetapi pengguna root dapat menjalankan update tb untuk segera memperbarui database locate. Perintah locate akan mencocokkan bagian manapun dari mana file, sehingga locate readme dapat mencocokkan file dengan nama abc readme 123. Opsi min-b pada locate memungkinkan pencarian berdasarkan base name, contohnya locate min-b readme. Opsi min-c memberikan jumlah file yang cocok locate min-c readme. Berikut ini adalah cara codingannya.
selanjutnya. Lalu selanjutnya. Dan ini adalah bagian dari codingan yang akan saya presentasikan tersebut. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun materi yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.